Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depati Rosa Ahmad, NPM 1921030362, kelas 4J Muamalah, mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, tugas untuk UAS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari presentasi yang diadakan di kelas. Kelompok pertama, materinya arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrage Belanda, arbitration Inggris, CS Jerman, dan arbitrage Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter, penyelesaian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir, serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum arbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi antara pihak yang bersangkutan, yaitu arbitrase institusional permanen, arbitrase ad hoc. Kelompok 2, materinya Basyarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketa. Namun demikian, Basyarnas tidak menutup diri untuk menyelesaikan perkara perdata lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Basyarnas terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding, mengikat, dan final, tidak ada bandingan atau kasasi. Namun demikian, pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penetapan syarat-syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau muamalah Islam melalui Basyarnas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Di samping itu, untuk meningkatkan profesionalisme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efisiensi biaya bagi penyelesaian sengketa. Pada prakteknya, selama ini, Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas terbukti membuktikan dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dan telah memutuskan perkara yang memenuhi rasa keadilan para pihak. Dengan demikian, hukum arbitrase Islam Basyarnas dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang dan mempunyai peranan yang sangat penting. Kelompok 3 membahas pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif Disputer Resolution ADR merupakan suatu
peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Kehadiran ADR sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formatik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. ADR mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan berikut. Pertama, faktor ekonomis. Kedua, faktor lingkup yang dibahas. Dan faktor pembinaan hubungan baik. ADR mulai muncul pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai pihak. Gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana pada saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademis mulai merasakan adanya kepentingan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar Association (BAR) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambah komite ADR pada organisasi mereka, diikuti dengan memasukkan kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi. Di Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai ketentuan arbiter dan ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam perkembangan dan pemberdayaan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung dan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang produser mediasi pengadilan yang kemudian diperbarui Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbiter dan alternatif penyelesaian sengketa telah disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dari jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami secara non-litigasi sesuai dengan kesepakatan dari pihak. Dikarenakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, bentuk keputusan ADR atas sengketa yang terjadi pun timbul dari kesepakatan yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan merupakan hal yang dicari dalam bidang ADR. Di dalam konteks Indonesia, pengembangan serta pemasyarakatan ADR memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti faktor-faktor politik dan budaya. ADR bukan merupakan hal baru. ADR sejalan dengan perkembangan peran dan serta masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan kalau ADR merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan secara non-litigasi. Kelompok 4, konsultasi.
Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang meminta konsultasi, dan konsultan. Menurut Dougherty, dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsulte, dan konseli atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan. Pengertian konsultasi menurut para ahli, beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang yang dimaksud dengan konsultasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Marsudi. Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. 2. Watson. Konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerjasama antar konselor dan klien. Kelompok 5. Negosiasi. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau yang berbeda. Secara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat berbisnis di Indonesia. Mayoritas pengusaha di Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya mereka tidak terlalu mempedulikan kontrak, kurang peduli terhadap bunyi kasual kontrak. Dalam benak mereka, cukup bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. Mindset seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada pada konsual kontrak. Kalau ada sengketa, mereka upaya penyelesaiannya secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Kelompok 6, materinya mediasi. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antar para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, membantu para pihak untuk mengatasi situasi atau kenyataan, mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut: memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya adalah hambatan sengketa psikologis, mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair, secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses substansi negosiasi yang sedang berlangsung, mengklarifikasi masalah substansial dan kepentingan para pihak. Kelompok 7, konsiliasi. Konsiliasi merupakan lembaga perdamaian, maka penyelesaian sengketa di luar peradilan diantaranya adalah dengan cara konsiliasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahkan tidak dapat ditemui suatu ketentuan pun termasuk tentang pengertian konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi merupakan kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah
Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Konsiliasi memiliki peran yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, pihak ketiga konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapat untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah kecuali diminta oleh para pihak. Penyebab munculnya sengketa adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah perselisihan. Kelompok 8, materinya pendapat hukum. Jadi prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku, sama, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan legal opini atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerjaan hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk menyelesaikan sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, untuk orang yang membutuhkan klien. Kelompok 9, materinya eksekusi putusan arbiter dan ADR. Eksekusi atas perbuatan arbitrasi nasional dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Karena badan arbiter tidak memiliki perangkat jurusita, maka pelaksanaannya eksekusi atau putusan arbiter nasional dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri dapat menolak permohonan eksekusi yang diajukan kepadanya apabila ketua pengadilan negeri menilai bahwa keputusan arbiter nasional yang dimohonkan eksekusi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila permohonan eksekusi atas keputusan tersebut Apabila permohonan eksekusi atas putusan arbitrase nasional tersebut dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan, maka ketentuan waktu paling lama 30 hari untuk menetapkan pelaksanaan eksekusi terhitung sejak didapatkannya permohonan eksekusi bisa menjadi hambatan, mengingat bahwa untuk pelaksanaan putusan pengadilan oleh pengadilan negeri sendiri dapat memakan waktu yang sangat lama. Selain hal tersebut, VRZ perlawanan, penundaan eksekusi, hingga penolakan terhadap eksekusi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.